Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan UAS dari Ibu Tifla. Nah, yang pertama, berapa pekan Anda membacakan cerita kepada anak? Nah, saya membacakan cerita kepada anak itu ada 8 pekan, Bu. Yang 2 pekan itu adalah tugas sebelum UTS dan yang 6 pekan itu setelah UTS. Nah, sebelumnya mungkin dari saya ada miskomunikasi atau tidak terlalu memperhatikan mendengarkan ibu maksudnya. Jadi saya ada sekitar 3 pekan tidak membacakan cerita sampai ibu kemarin itu menyinggung ceritanya itu dilanjutkan. Nah, baru saya membacakan cerita itu dilanjutkan, Bu, gitu. Dan sampai 8 cerita. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, buku apa yang paling berkesan untuk saya saat membacakan cerita kepada anak, yaitu yang berjudul tentang Awan Sampah, Ibu. Karena apa alasan saya buku itu menjadi buku yang paling berkesan? Karena tentunya sebelum saya membacakan kepada anak, Ibu sudah pernah membacakan itu kepada kami saat mata kuliah. Jadi saya tahu intonasinya, saya tahu juga lebih paham intonasi dan lebih paham makna dari Awan Sampah itu, Bu. Dan saya juga tidak ada ketersengajaan membacakan buku itu karena pada saat saya membacakan cerita, saya menyuruh anak yang saya minta ditolong itu, Bu, untuk memilih ceritanya, dan dia memilih cerita itu gitu, Bu. Jadi alhamdulillahnya secara spontan saya lebih bisa tahu intonasinya. Jadi menurut saya itu buku yang paling berkesan untuk saya saat membacakan cerita kepada anak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu apa faktor yang menghambat kegiatan membaca buku bagi anak-anak dan bagaimana cara saya mengatasinya. Dari yang saya lihat ketika saya membacakan cerita kepada Malika, anak yang saya minta tolong, Bu, dia itu kurangnya niat membaca, Bu, kurang ketertarikan dia terhadap tulisan dan gambar-gambar dia suka, cuman dia memang anaknya kurang tertarik, Bu. Mungkin tidak kepada orang tuanya tuh tidak yang dilatih dengan buku gitu ya, Bu, karena dia pegangannya udah handphone, dia kan juga udah kelas 4 SD kan, Bu. Terus intinya memang ketidaktertarikan. Jadi cara saya mengatasi ketidaktarikan dia membaca itu ya pertama dengan membujuknya tentunya, Bu, sebelum saya ini gitu kan mendengarkan saya membujuknya. Terus kayak itu tadi, Bu, salah satu cara saya mengatasinya, saya yang minta untuk Malika memilih cerita yang ingin dibacakan gitu, Bu, yang ingin dia dengar gitu. Jadi supaya ketika dia memilih cerita itu kan dia ngeliat judulnya, ngeliat gambarnya gitu, ngeliat covernya gitu kan, Bu, mungkin dia tertarik, jadi dia lebih mendengarkan dan lebih sedikit bisa fokus gitu, Bu. Karena waktu awal-awal saya membacakan cerita, saya yang menentukan, saya langsung kasih gitu kan, Bu. Terus dia kayak kurang nggak didengerin dia gitu, Bu. Dia nggak fokus. Nah, jadi cara saya mengatasinya yaitu tadi, setelah saya membacakan cerita awal itu, terus saya langsung menyuruh Malika untuk memilih satu judul di laptop itu kan, Bu, saya buka. Jadi saya saya scroll terus saya suruh Malika untuk memilihnya, dan ketika dia memilih satu judul terus saya membacakannya, dia lumayan, Bu, dari yang sebelumnya yang dari awalnya tidak acuh gitu, sekarang dia mulai mendengarkan, terus kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait cerita itu, kenapa begini gitu, Bu. Jadi itu salah satu cara saya mengatasinya. Nah, yang keempat yaitu menurut Anda apa yang membuat kegiatan membaca buku pada anak menjadi lebih baik? Nah, yang pertama yaitu caranya dengan kita membangun interaksinya dengan anak, bagaimana cara kita berbicara dengan dia, pokoknya membangun interaksi. Nah, yang kedua yaitu pemilihan buku yang tepat. Jadi kita harus bisa memilih buku yang tepat, di mana kayak dengan usianya, dengan sifat dia, dengan watak dia, dengan kondisi dirinya mungkin yang moodnya lagi bagus, moodnya lagi ceria atau apa. Nah, itu pemilihan buku yang tepat atau judul yang tepat. Nah, yang ketiga yaitu teknik membaca kita. Nah, teknik membaca itu atau membawakan cerita itu sangat penting supaya dari apa yang kita bacakan, ketika kita bacakan, anak-anak itu mendengarkan dengan seksama karena dia tertarik dengan cara kita membawakan cerita. Jadi 3 hal tersebut yang menurut saya saat membacakan buku menjadi lebih baik.
kepada anak. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jika dinilai 0 sampai 10 kemampuan Anda membacakan buku kepada anak, berapa nilai Anda? Nah, mungkin saya menilai diri saya sendiri ada di 7,5, Bu. Karena menurut saya sudah berusaha memahami dari mulai intonasi, amanah, terus bagaimana cara membawakan ceritanya supaya menjadi anak menarik perhatian anak tersebut dan sampai amanatnya kepada anak tersebut. Jadi saya menilai diri saya 7,5 mungkin, Bu. Karena belum sesempurna ibu, belum saya akui intonasi saya belum yang seperti menjiwai ketika ibu bercerita atau menceritakan yang menjadikan diri kita tuh perannya gitu kan, Bu. Saya kayak suara haungan, suara karakter-karakter yang ada di buku yang pernah saya baca. Mungkin saya kurang menjiwai, tapi saya sudah berusaha dan jadi saya memberi nilai 7,5 kepada diri saya karena atas usaha diri saya yang berusaha untuk menjiwai karakter setiap buku yang saya baca. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 6, yaitu bagaimana selanjutnya Anda terkait mempersiapkan diri menjadi guru SD, khususnya di dalam keterampilan berbahasa, yaitu ada menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Tentunya saya akan terus-menerus belajar, sembari belajar, membaca banyak buku tentunya, mendengarkan dan bertanya kepada banyak guru, karena kan saya sudah mengalami magang 1, magang 2, dan di tahun depan di bulan 1 nanti akan ada magang 3, mungkin akan mulai banyak bertanya kepada guru-guru atau memperhatikan guru-guru terkait cara mengajar mereka, bagaimana membawakan kelas, bagaimana menyampaikan materi kepada anak. Tentunya akan saya teruskan dengan terus berusaha belajar ke depannya.